Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal nostalgia sedikit nih. Kita akan bahas salah satu game paling legendaris di PlayStation, rilis tahun 1999. Siapa lagi kalau bukan Crash Team Racing? Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget jadi perdebatan ya kan? Apa bisa sebuah produk tiruan justru malah lebih bagus dari yang asli? Menarik. Dan ternyata jawaban dari pertanyaan ini bisa kita temukan dari kisah sebuah video game legendaris. Yap, di tahun 1999 ada satu game yang nekat banget. Namanya tentu saja Crash Team Racing atau yang kita kenal sebagai CTR. Game ini nekat masuk ke kandang macan, ke genre yang udah dikuasai sama raksasa dan entah bagaimana berhasil mengubah peta persaingan selamanya. Oke, kita mulai dari awal. Coba bayangin, kita balik ke akhir tahun 90-an. Di masa itu, ada sebuah studio yang punya nyali besar buat menantang sang raja. Jadi di akhir 90-an, kalau ngomongin game balap kart, itu udah pasti ngomongin Nintendo. Ada Mario Kart, ada Diddy Kong Racing, mereka tuh rajanya. Nggak ada yang bisa ngalahin. Pokoknya, Nintendo tuh sinonim sama balap kart saat itu. Tapi tiba-tiba muncul Naughty Dog. Mereka ini kan lagi naik daun banget berkat kesuksesan besar seri Crash Bandicoot. Nah, mereka pikir, kenapa nggak kita coba bawa Crash ke sirkuit balap? Pertanyaannya, mereka punya karakter yang udah disukai banyak orang. Tapi apa mereka bisa bikin game balap yang sekeren game platformer mereka? Nah, disinilah letak keajaiban CTR. Game ini bukan sekadar niru doang, tapi mereka berinovasi. Jadi apa sih rahasianya? Apa yang bikin CTR ini beda banget? Jawabannya ada di satu mekanik yang, jujur aja, jenius banget. Power slide boosting. Ini bukan cuma ngedrift biasa kayak di game lain loh. Ini adalah sebuah sistem yang butuh skill, butuh timing yang pas, butuh presisi. Setiap tikungan di track itu jadi kesempatan emas buat ninggalin lawan jauh di belakang. Oke, gimana sih cara kerjanya? Gini nih, pertama kamu loncat dulu buat mulai power slide. Terus, lihat deh di pojok kanan bawah ada meteran turbo kan? Nah, tungguin meteran itu penuh sampai warnanya merah pekat. Pas udah di puncak merah, langsung tekan tombol bahu yang satunya lagi buat dapat boost. Dan yang paling keren, kamu bisa lakuin ini 3 kali berturut-turut. Boost yang ketiga itu yang paling kencang. Serius, kalau udah jago ngelakuin ini, kamu bakal susah banget dikalahin. Dan deskripsi ini, seperti game ritme di atas roda, wah, ini pas banget. Sumpah, kalau main CTR udah di level jago, rasanya emang kayak lagi main game musik. Ada ritmenya sendiri. Di setiap tikungan, setiap lompatan, ada irama yang harus kamu ikuti buat dapat boost yang sempurna. Keren banget. Eits, tapi jangan salah, kedalaman gameplaynya nggak berhenti di power slide doang, masih banyak lagi. Kamu harus ngumpulin 10 buah Wumpa biar mobilmu makin kenceng dan senjatamu makin kuat. Terus kalau kamu loncat dari tanjakan, pas mendarat kamu bakal dapat boost juga. Makin lama kamu di udara, makin gede boostnya. Jadi banyak banget strategi kecil yang harus dipikirin yang bikin setiap balapan jadi seru dan nggak ngebosenin. Oke, gameplaynya solid banget, dalam, dan inovatif. Tapi, gimana tanggapan orang-orang waktu itu? Apalagi kan game ini jelas-jelas kelihatan mirip sama game lain yang udah ada. Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Hampir semua kritikus waktu itu langsung ngecap CTR sebagai kloningan Mario Kart. Gak bisa dipungkiri, inspirasinya jelas banget. Tapi, di kalimat yang sama, mereka juga bilang kalau CTR ini berhasil menyempurnakan formula balap kart. Jadi iya, ini tiruan, tapi tiruan yang lebih baik. Dan ini buktinya. Lihat aja skor-skor gila ini dari media-media game raksasa pada zaman itu. IGN, GameSpot, semuanya ngasih nilai tinggi. Angka-angka ini nggak bohong kan? Para ahli pun mengakui kalau game ini emang sebuah mahakarya, baik dari sisi teknis maupun gameplay. Kutipan dari The Electric Playground ini benar-benar ngerangkum semuanya. Mereka nggak ragu buat bilang kalau CTR itu mengungguli Mario Kart. Kenapa? Karena kontrolnya lebih enak, grafisnya lebih bagus buat PlayStation saat itu, dan yang paling penting, desain tracknya lebih menantang. Sang penantang baru ini ternyata berhasil ngalahin sang juara bertahan. Ada cerita seru juga nih di balik pembuatannya. Percaya atau enggak, awalnya game ini tuh bukan game Crash Bandicoot. Naughty Dog tadinya lagi bikin game balap pakai karakter-karakter baru yang bentuknya kotak-kotak. Tapi pihak Sony ngasih saran, kenapa nggak pakai karakter Crash aja yang udah terkenal? Dan wow, keputusan itu jenius banget kan? Dan coba tebak, mereka bikin game sekeren ini cuma dengan budget 2,4 juta dolar. Kalau dibandingin sama budget game sekarang, angka segitu tuh kecil banget. Ini bikin pencapaian teknis dan kualitas CTR di konsol PlayStation
jadi makin-makin luar biasa. Oke, sekarang kita lihat gimana semua kesuksesan ini akhirnya ngebangun warisan CTR yang bertahan sampai sekarang. Pujian dari para kritikus itu ternyata sejalan sama penjualannya. Game ini laku keras. Di Amerika Serikat aja laku hampir 2 juta kopi. Ini ngebuat CTR jadi salah satu game paling laris di PlayStation dan benar-benar ngukuhin statusnya sebagai game klasik. Dan warisannya itu nggak berhenti di situ. Setelah rilis tahun 99, ada sequelnya, Crash Nitro Kart. Dan yang paling heboh, di tahun 2019 kita dapat remaster penuhnya, Nitro Fueled. Bayangin, 20 tahun setelah rilis, game ini dibangkitkan lagi dan orang-orang masih super antusias buat mainin. Luar biasa. Jadi, kenapa sih cerita CTR ini penting? Intinya gini, CTR membuktikan kalau orisinalitas itu bukan satu-satunya jalan buat jadi hebat. Kamu bisa aja ngambil sebuah ide yang udah ada, tapi kalau kamu bisa mengeksekusinya dengan sempurna, ditambahin inovasi yang cerdas, hasilnya bisa jadi jauh lebih baik daripada yang asli. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan pertanyaan ini. Menurut kalian, apa sih yang lebih penting dalam sebuah game? Apakah ide yang 100% baru dan original, atau sebuah eksekusi sempurna dari ide yang udah kita kenal? Kisah Crash Team Racing ini nunjukin kalau jawabannya mungkin gak sesimpel itu. Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.